dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat pagi semuanya. Saya baru dapat kabar kalau Kang Ujang diculik, teman-teman. Saya juga belum sempat menonton videonya, tapi saya dikabarin sama Mustam Art atau TL Muslim bahwa sahabat saya diculik, teman-teman. Tentunya setelah saya dapat kabar tersebut, saya juga tidak sempat menanyakan kronologis kejadiannya. Saya langsung melakukan sesuatu untuk membantu saudara saya, untuk membantu sahabat saya supaya tidak terjadi apa-apa. Nah, setelah saya melakukan pencarian melalui gaib online, melalui pencarian online secara gaib, gaib secara online, online secara gaib, gaib secara online, online gaib, gaib online. Ya seperti itulah kira-kira teman-teman ya. Jadi banyak yang tersinggung dengan konten saya tadi. Saya tidak peduli. Yang penting apa yang ingin saya katakan, ya saya mengatakan itu. Dan untuk fans Kang Ujang Bustomi, jangan khawatir. Kalian cuma fans. Kalau saya sahabat sama Kang Ujang. Ya, kalau masih ragu persahabatan kami, silahkan tanya langsung sama Kang Ujang. Ya, kalau masih meragukan, kalian jangan khawatir. Dalam beberapa hari ini, mungkin lusa malam atau besok malam sudah muncul lagi di live beliau. Insya Allah, saudaraku. Jangan khawatir, beliau sudah saya temukan. Lagi-lagi saya berhasil menemukan guru-guru kalian, fans, bukan fans ya, idola kalian. Saya yang menemukan, teman-teman. Ya. Jadi saya di sini hanya membantu teman-teman. Ya, membantu teman-teman. Nah, jadi saya mengakui keilmuan yang dimiliki oleh Kang Ujang, sehingga Kang Ujang nggak akan kenapa-napa. Nggak akan kenapa-napa, saudaraku. Percayalah, nggak akan kenapa-napa. Nggak akan. Saya menjaminnya. Nah, jadi kalau ada yang bertanya, apakah kehilangan ini sebuah settingan? Iya, sebuah settingan. Apakah ilmu Kang Ujang tentang ngajinya, sholawatnya, rukyahnya, segala macam, itu bukan settingan. Mungkin beliau punya ilmu. Biasanya orang yang pernah mondok pasti juga akan dibekali dengan ilmu-ilmu hikmah. Ya. Nah, tetapi pertunjukan di YouTube untuk mencari dukun santet, bertarung dengan dukun santet seperti itu settingan. Bertarung dengan dukun santet itu bukan seperti itu, teman-teman. Ya, saya katakan, bertarung dengan dukun santet itu nggak pakai enggak. Bertarung dengan dukun santet bawa golok hantam, bawa api bakar rumahnya, sekalian bawa aparat juga. Walaupun secara hukum belum ada perundang-undangan tentang santet menyantet, tetapi kalau ada pengakuan langsung bahwa dia mencelakai orang dan itu ada rekamannya, itu sangat mudah untuk menjebloskan dia kepada penjara, ke dalam penjara. Kepada apa? Ke dalam penjara. Saudaraku, menyerang santet dengan cara ketika berhadapan langsung itu hanya ada di film dan juga di YouTube, dan sifatnya adalah fiktif belaka, bukan fiksi, fiktif ya. Jadi kalau ngelawan santet itu bawa pentungan, bawa kepala desa, bawa imam masjid, bawa orang-orang tua yang ada di kampung atau anak muda, anak-anak Karang Taruna misalnya. Ya. Dukun santet itu pasti akan dimasa sama orang kalau bukan settingan. Dukun santet kalau sudah jelas-jelas dia ngaku kalau dia pernah nyantet, sedang nyantet, akan nyantet, buka jasa santet, dia akan digebukin sama warga. Jangankan di Indonesia, di Rusia juga demikian. Sok tahu TIJ, tapi memang seperti itu. Nggak ada orang lawan dukun santet hadapan hanya ada di film Wiro Sableng, hanya ada di film Jaka Tingkir atau Joko Tingkir, hanya ada di film
Film tapi ya, film. Hanya ada di film. Kalau saya ketemu dukun santet, dia ngaku santet, apalagi ada warga kita yang terkena santet, saya nggak ada. Buah. Satria Baja Hitam. Itu nggak ada dalam mencari dukun santet. Bener, nggak ada. Pakai otak. Kalau masih mengira itu beneran, pakai otak. Kalau itu settingan, itu bohong-bohongan, apa urusan lo TIJ? Nggak ada urusan. Bagus. Tetapi harus ada pengakuan dari yang bersangkutan. Itu cuma settingan, itu cuma hiburan, itu cuma motivasi. Motivasi apa? Saudaraku yang dirahmati Allah semuanya. Kalau ingin berdakwah, berdakwahlah dengan kejujuran. Kalau ingin syiarkan agama ini, ajaran yang dibawakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kejujuran, dengan caranya Rasulullah. Kejujuran itu yang utama. Bukan dengan cara-cara dukun. Bukan dengan cara-cara film. Sekali lagi saya mengatakan kepada teman-teman, jangan takut, jangan gundah, jangan bersedih. Kang Ujang tidak apa-apa. Saya tentu tidak akan membiarkan sahabat saya sehelai benang pun akan terlepas di badannya. Selembar bulunya pun saya tidak akan biarkan dia kenapa-napa. Tentunya saya akan melakukan doa-doa double di sini untuk melindungi beliau. Dalam hal settingan. Ingat, dalam hal settingan. Tetapi saya selalu mendoakan beliau secara ikhlas. Ya, pamer nggak apa-apa. Saya mendoakan beliau. Di setiap doa-doa saya meminta kepada Allah supaya sahabat-sahabat saya, saudara-saudara saya semuanya dilindungi oleh Allah. Karena tidak ada tempat untuk meminta selain kepada Allah. Bukan kepada subscriber, teman-teman. Bukan kepada viewer kita meminta. Tapi kalau minta garam boleh sama tetangga, kalau kebetulan lagi nggak ada garam. Tapi lebih bagusnya nggak usah minta-minta. Nggak ada garam ya makan yang tawar. Nggak ada teman-teman. Nggak ada gerbek dukun seperti itu. Gerbek dukun itu pasti rumah dukun itu akan didatangi oleh banyak sekali orang. Apalagi mereka yang pernah mendengar fitnah dari dukun bahwa keluarga dia pernah dicelakakan oleh dukun santet. Bahkan ada yang sampai meninggal. Mana mungkin dia nonton saja di YouTube dengan cara seperti ini. Wow, keren. Nggak ada. Kalau ada di kampung Anda, seorang dukun santet masuk YouTube, dikalahkan sama Gus, sama Kiai, kalian nggak akan diam. Tentu kalian akan datangi. Kenapa? Setiap kali ada gerbek dukun, itu masyarakat sekitar kayak tertutup informasinya. Atau mereka tahu itu hanya syuting film. Sehingga mereka mengabaikan. Kalau seandainya dalam satu kampung itu ada yang gerbek dukun, itu pasti akan heboh. 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 Bener nggak? Saya tanya untuk yang waras, bener nggak? Kalau ada penggerbekan dukun di suatu tempat, itu pasti akan rame. Apalagi ada yang bawa kamera. Kalau bawa kamera di malam hari, tentu bawa lighting, bawa lampu. Pasti ada yang bertanya, kenapa rame-rame? Ada yang gerbek dukun, pasti semua datang, bantuin, mukulin segala macam. Tetapi kalau ditanya, kenapa rame-rame? Ada syuting gerbek dukun. Abaikan saja, cukup subscribe aja, nonton di YouTube. Selesai. Makanya jangan marah ketika saya mengatakan bahwa itu semua adalah settingan. Jangan marah. Kenapa saya tidak menyebutkan double ini itu segala macam? Karena mungkin teman-teman salah memahami makna dari itu semua. Kenapa saya membedakan? Kenapa? Karena memang ada perbedaan antara Kang Ujang dengan beberapa orang yang pernah saya bahas. Ya. Setahu saya
Kang Ujang itu orangnya asik memang. Sama kayak Mama Skaryo asik orangnya. Tetapi jangan marah ketika dibilang settingan. Asik, Kang Ujang itu asik orangnya. Bahkan kami sering tertawa terbahak-bahak kalau ngobrol. Dan kita ngomongin bukan ngomongin orang. Kita bahas seputar kehidupan, seputar pelajaran. Tetapi saya tidak pernah bertanya kepada Kang Ujang. Yang Kang Ujang lakukan itu settingan atau tidak melalui call pribadi. Kenapa? Kenapa? Karena saya sudah tahu. Artinya sama-sama tahu. Sama-sama tahu. Kenapa malam ini saya ngebahas? Karena banyak sekali yang bertanya. Karena saya lihat komentar-komentar di video Kang Ujang sudah lebay sekali, teman-teman. Kita boleh menyukai seseorang. Kita boleh mencintai seseorang. Tapi jangan lebay. Jangan berlebihan. Seolah-olah nggak pernah salah. Nggak boleh seperti itu. Dan tujuan saya ini untuk membuka pemikiran kita semua. Bukan cuma kalian, untuk saya sendiri. Mari melihat sesuatu itu dengan kenyataan. Mari melihat sesuatu itu jangan dengan khayalan. Dunia ini nyata, bukan khayalan. Saudaraku, ketika ada orang yang kalian idolakan, kemudian dikatakan sama orang lain settingan, jangan langsung membenci orang tersebut. Karena itu tidak diajarkan oleh idola kalian. Kecuali kalau idola kalian mengajarkan seperti itu. Saudaraku, jangan ikuti idola yang mengajak kalian untuk membenci orang. Saya tidak pernah mengajak kalian untuk membenci orang. Setiap saya live, saya mengatakan kepada kalian, yo, kita berpikir dengan menggunakan akal sehat. Saya tidak pernah mengatakan, pakai hati kalian untuk membenci si Ana, si Ani, si itu, si Anu. Enggak pernah. Yuk, mari kita sama-sama sadar. Yuk, mari sama-sama kita melihat kebenaran. Yuk, mari kita bersatu untuk kebenaran. Saya tidak peduli. Itu sahabat saya, itu orang hebat, itu turun dari langit. Saya nggak akan peduli. Siapapun akan saya bahas. Ketika saya membahas orang yang seperti itu, bukan berarti saya membencinya. Tidak pernah saya membencinya. Wallahi, saya tidak pernah membencinya. Sedikit pun saya tidak membencinya. Tetapi saya kasihan kepadanya. Kenapa saya kasihan kepadanya? Karena saya mencintainya. Saya tidak ingin dia terjebak dalam masalah suatu saat. Saya tidak ingin dia terjebak dalam pujian yang begitu banyak sampai jutaan pujian. Kalian tahu yang namanya penyakit ain, saudaraku? Ada yang tahu yang namanya penyakit ain? Penyakit ain itu sangat berbahaya sekali, teman-teman. Makanya saya selalu mengatakan, lebih bagus kalian menghina saya daripada kalian memuji saya. Kenapa? Karena setiap pujian yang kalian berikan kepada saya, itu akan menghancurkan saya. Itu akan menghancurkan seseorang yang selalu dipuji. Ujung-ujungnya akan hancur dia. Percayalah, ingat kata-kata saya malam ini. Buat tanda di pohon-pohon yang ada di rumah kalian kalau kalian nggak percaya. Hancur. Contoh sudah banyak. Sudah banyak sekali contoh. Dari masa Nabi Musa, bahkan sampai sekarang, kita sebagai umat Muhammad, bahkan di Indonesia, lihat orang-orang yang sering dipuji-puji. Ujung-ujungnya ambruk. Penyakit ain itu berbahaya sekali. Saudaraku, sedikit pun tidak ada kebencian, kesombongan, keangkuhan di dalam hati saya. Saya menawarkan persahabatan untuk siapapun. Tetapi ketika saya mengatakan sesuatu yang benar, itu bukan atas landasan kebencian, iri, dengki, pingin viral dan segala macam. Saya tidak butuh viral. Kalau saya butuh viral, saya tinggal gerebek dukun aja. Tinggal buat konten-konten nyontek dari orang lain. Gampang. Gampang bagi saya, saudaraku. Toh saya sudah tahu triknya bagaimana, memainkan bagaimana, mengeluarkan darah bagaimana. Saya tahu. Bukan saya serba tahu, tetapi saya tahu. Kalau saya tidak tahu, saya cari tahu.
Jadi kita jangan jadi sok tahu, teman-teman. Kenapa saya tahu dukun palsu itu dukun settingan? Kenapa? Saya cari tahu. Dari mana saya cari tahu? Dari mana saya tahu? Itu urusanku. Jadi kita tidak boleh menyimpulkan sesuatu atas dasar kebiasaan, atas dasar dengar dari orang. Nggak boleh. Yang pertama kita harus ada teorinya. Kemudian kita mencari fakta-fakta yang ada sekecil apapun kita kumpulkan. Jangan gampang mengambil kesimpulan atau memvonis seseorang, tidak boleh. Seperti saya malam ini mengatakan itu settingan. Ya, itu settingan. Saya tidak boleh berandai-andai. Tentu saya punya data-datanya, punya bukti-buktinya. Punya orang-orang yang pernah dijadikan sebagai dukun. Toh ternyata bukan dukun aslinya. Harus punya itu dulu. Harus punya itu dulu. Nah, setelah kita punya itu dulu, baru boleh kita beberkan. Kalau suatu saat kita kesandung, kita tinggal nunjukkan ini bukti, ini bukti, ini bukti. Ini bukti, ini bukti. Pokoknya intinya untuk sahabat TIJ yang selalu kehausan informasi tentang kebenaran, saya ingin mengatakan kepada kalian semua, gerebek dukun yang ada di YouTube yang pakai jurus hak huk, itu enggak ada yang asli. Gerebek dukun yang asli itu kayak di mana kemarin itu? Saya lupa. Ada nenek-nenek yang dituduh dukun, rumahnya dihancurin, neneknya dipukulin. Kasihan. Memang seperti itu gerebek dukun di Indonesia. Nggak ada terbang. Itu hanya ada di film. Kenapa TIJ nggak pernah gerebek dukun? Gerebek dukun TIJ itu berbahaya, teman-teman. Nanti lahir hakim massa. Dukunnya dihakimi massa. Saya yang jadi pelopor, saya yang akan ditangkap. Paham nggak kira-kira? Ya, paham nggak kira-kira? Saya gerebek dukun misal di kampung saya. Kemudian saya live. Tiba-tiba massa tahu, datang massa, dihancurin, dibakar rumahnya, dimatikan. Saya yang akan jadi tersangkanya, teman-teman. Jangan goblok. Ini negara hukum. Paham ya? Dan begitu juga yang akan terjadi di kampung-kampung kalian. Setahu saya di Indonesia, mau di Jawa, mau di mana, di Kalimantan, di mana saja, itu akan berlaku seperti itu. Bahkan maling pun sekarang, kalau kita menghakimi secara massa, kalau muka kita nampak pada saat kita pada saat kita mengeroyok orang, ya, pada saat kita mengeroyok orang, dapat muka kita di kamera, di video, kita yang akan dijemput polisi. Dan itulah kenyataan. Walaupun pahit, saudaraku. Kalian masih percaya bahwa itu asli, bukan settingan? Ya silakan. Saya tugasnya cuma menyampaikan. Bukan meminta kalian untuk percaya dengan omongan saya. Sehingga kalian benci terhadap idola kalian. Nggak boleh. Karena banyak sekali yang saya lihat mengaku-ngaku ilmunya ilmu para wali. Mana ada ilmu para wali itu ngebohong. Mana ada ilmu para wali itu dusta. Mana ada ilmu para wali itu pamer. Mana ada ilmu para wali itu streaming live. Mana ada ilmu para wali itu marah kalau dikritik. Mana ada ilmu para wali itu membenci orang yang mengatakan kebenaran. Mana ada ilmu para wali seperti itu. Mana ada? Wali mana? Wali murid. Wali Allah itu berjalan di jalan yang lurus. Mengajarkan kita tentang pemahaman atau paham-paham yang lurus. Bukan paham-paham yang menjerumus. Kenapa Indonesia hari ini seperti ini? Karena orang-orang yang tahu, orang-orang yang pinter, orang-orang yang alim, orang-orang yang punya pengetahuan tentang ini milih diam. Ketika orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pandai, orang-orang yang alim memilih cerdas, maka orang-orang bodoh yang akan menguasai.
Mereka akan menebarkan fitnah, kebohongan di mana-mana. Sehingga ada orang yang mengkritik atau orang yang menantang sesuatu yang memang tidak benar, dia yang akan dituduh sebagai orang yang iri. Kebenaran itu sifatnya hak. Sekali lagi saya membacakan ini ya. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Siapa yang hancur-hancur? Kalau saya ada sifat iri, dengki, berkhianat, saya yang akan hancur. Tapi kalau kalian membuat kebohongan, tunggu timingnya. Tunggu waktunya. Saya tidak pernah menyumpahin siapapun, saudaraku. Tetapi begitulah ajaran kita. Yang hak tetap hak, yang batil tetap batil. Dikit-dikit ilmu para wali. Ngedobol ilmu para wali katanya. Nggak boleh memfitnah wali. Nggak boleh. Nggak boleh, saudaraku. Ya. Kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah. Kembalilah kepada ajaran yang sebenarnya. Kamu udah merasa paling benar. Oh enggak, saya enggak merasa paling benar. Tetapi ketika saya sadar bahwa saya bukan orang yang benar, di saat saya bisa menyampaikan yang benar, di situ adalah kebanggaan bagi saya. Bangga dalam arti saya merasa puas ketika saya bisa menyampaikan walaupun satu ayat ataupun satu titik. Bisa dipahami kira-kira teman-teman. Jangan fanatik buta. Ketika kalian mengidolakan seseorang, udah nggak pernah salah dia. Manusia, nggak ada yang maksum, yang sekarang hidup sekarang itu nggak ada yang maksum, saudaraku. Nggak ada yang terlepas dari dosa, nggak ada yang terlepas daripada kesilapan, kesalahan, dan sebagainya. Kenapa saya nggak pernah bersolawat seperti kata kalian kan? Kalau kalian mau melihat kesaktian atau kealiman seseorang kan nggak mesti seperti itu. Apakah di setiap konten itu kita harus sholat di situ? Harus sholawat di situ? Mengajarkan sholawat, mengajak bersolawat, mengajak sholat, itu bagus. Tapi tidak cukup dengan itu. Tidak cukup dengan itu, kenapa? Setelah kita mengajak kepada kebaikan, namun kita menunjukkan kebohongan kita kepada orang lain. Kita menipu orang lain. Kita jadikan sholawat itu sebagai tameng. Supaya kita dianggap, wow, suaranya bagus, sholawatnya bagus, taat dia beribadah, alim dia. Kemudian ngedobol, buat settingan-settingan. Kalau ada yang memang ingin membuktikan yang saya katakan ini salah, saya persilahkan semuanya. Mainkan sama saya. Saya hanya seorang diri saat ini, tidak punya teman, tidak punya siapapun kecuali Allah. Kalau kalian berani, ya, misalnya kalian mengatakan, kami mafia, kami mau buat apa aja bebas. Tidak bebas. Karena bagian dari apa yang kalian lakukan itu adalah penjajahan pola pikir kepada masyarakat kita. Penjajahan itu merupakan kegiatan yang tidak dibenarkan dalam konstitusi kita. Ya, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Itu amanah Undang-Undang Dasar 1945, saudaraku. Bagaimana? Wah, setiap malam sholawat, tetapi ngebohong, ngedusta. Bukankah Rasulullah mengatakan, siapa yang berbohong bukan umatku? Walaupun dia berteriak sholawat. Kalau dia berbohong, bukan umat Nabi, bukan umat Rasulullah. Mulailah kejujuran itu dari hal-hal kecil, saudaraku. Itu kan sedikit aja bohongnya kan nggak apa-apa. Nggak boleh menyepelekan dosa. Sekecil apapun dosa, jangan disepelekan. Jangan sepelekan dosa. Jangan sepelekan dosa. Banyak hal lain yang bisa kita gerebek sekarang, teman-teman. Contoh gembong narkoba misalnya. Itu real. Coba digerebek. Kemudian kasih ke polisi. Karena dukun santet alasannya nggak bisa dikasih ke polisi
Karena tidak ada bukti yang bisa ditunjukkan di pengadilan. Coba kalau memang sakti punya ilmu pengetahuan tentang kesaktian seperti itu, gerebek gembong-gembong narkoba, penyelundupan narkoba dari luar, coba digerebek. Bantu misalnya BNN, bantu misalnya bea cukai. Karena saya stres juga nih teman-teman, kayu bajakah saya nggak bisa masuk ke Rusia. Kenapa barang-barang orang gampang sekali masuk ke Indonesia? Sampah pun gampang masuk ke Indonesia. Kenapa barang-barang kita mau kirim ke luar negeri sulit sekali masuk, teman-teman? Harus ada dokumen ini, dokumen itu. Kalau orang dari luar, nggak ada paspor pun gampang kemari, teman-teman. Ayolah saudaraku, bangkit kita semua. Jangan hanya urus dukun santet settingan. Masih banyak hal lain yang merusak negeri ini, terutama narkoba. Ayo umat-umat Islam semuanya, mari bersatu. Saudara-saudaraku yang non-muslim, yuk kita bersatu. Kita jaga negeri kita ini. Kita jaga agama kita di negeri ini. Kita jaga keselarasan hidup di negeri ini. Aduh, kalau tiap malam, setiap pemuda di Indonesia termotivasi hanya untuk grebek dukun santet settingan, apa jadinya bangsa ini ke depan, teman-teman? Jangan kita hanya halu. Lebih bagus halusinasi daripada halusinasi. Halusinasi jadi bubur. Halusinasi, waduh, dobol. Ayo, kita semangat, saudaraku. Kita semangat bersatu untuk memberantas semua kezaliman. Untuk apa berantas dukun santet settingan? Apa tujuannya? Apa manfaatnya untuk bangsa dan rakyat ini, saudaraku? Mending kita gerebek itu. Saya ulangi, kita gerebek orang-orang yang jual narkoba. Kita buat konten misalnya, kalau saya nggak berani, jujur saya nggak berani. Di sini mafianya ngeri-ngeri, teman-teman. Ya, itu tugas Bapak polisi di sini. Karena saya lihat banyak yang sakti gampang sekali menggerebek orang. Kalau saya sih nggak sakti, nggak bisa. Saya nggak bisa. Ya, tapi kalau kalian yang sakti gerebek dukun santet, begana begini, dukun santet punya keahlian supranatural yang menurut kalian luar biasa, bisa terbang, bisa menyelam, bisa segala macam. Tetapi bagi kalian mudah untuk menangkap apa? Gembong narkoba. Karena kalian sakti. Dengan langsung kepasang borgolnya. Yuk, mari kita melakukan sesuatu yang bermanfaat, saudaraku. Jangan hanya mementingkan keuntungan pribadi. Coba renungkan kata-kata saya. Jangan hanya untuk keuntungan pribadi, kita rela menipu sesama diri kita di negeri ini. Sama saudara kita kok nipu kita. Sesama umat beragama, sesama Islam, sebangsa dan setanah air kok tega kita nipu. Hanya untuk kepuasan pribadi. Untuk mendapatkan uang yang banyak di YouTube. Untuk mendapatkan pendapatan di AdSense. Sementara apa yang kita sisakan di situ, teman-teman? Apa yang kita tinggalkan di situ? Pendidikan dobol. Ketika kita dianggap sebagai pemuka agama, ketika kita dianggap sebagai tokoh masyarakat, ketika kita dianggap orang yang bisa dipercaya, katakanlah ustadz, seharusnya kita yang memberikan contoh yang baik untuk orang-orang yang bodoh seperti TIJ ini. Namun untung, alhamdulillah, saya tidak mau dibodohin, sekalipun saya bodoh nggak pernah makan bangku sekolah. Saudaraku seiman dan seagama, mari kita lakukan segala sesuatu yang bermanfaat untuk bangsa, untuk negeri kita. Negeri kita tidak dalam keadaan baik-baik saja, saudaraku. Saya nggak kecewa dengan siapapun, saudaraku. Saya tidak kecewa dengan siapapun. Saya tidak pernah menyesal dengan apa yang saya lakukan. Sekalipun saya melakukan sesuatu yang buruk, saya nggak pernah menyesal. Tetapi ketika saya sadar, saya langsung bertobat. Untuk apa kita sesali ini, begitu. Tapi untuk kedepannya jangan kita ulangi, saudaraku. Masih punya kesempatan buat kalian, saudaraku.
Manfaatkan sisa umur kita ke depan untuk memberikan segala sesuatu yang bermanfaat untuk bangsa dan negeri ini, untuk agama kita. Jangan membuat tipuan-tipuan yang menjerat warga-warga kita, masyarakat kita. Apalagi yang awam yang tidak tahu apa-apa, yang menganggap semua ini adalah kebenaran. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Mereka selalu mendoakan kita, menadahkan tangan, ya Allah, berikan kekuatan untuk guru-guru saya, untuk ustadz-ustadz saya ini, untuk gus-gus saya ini yang setiap malam berjuang melawan kemungkaran, menghancurkan dukun, membakar dukun dan sebagainya. Air mata mereka menetes. Tetapi apa? Setiap malam mereka mendoakan kita untuk kepalsuan yang kita lakukan. Kita menipu mereka. Mereka ikhlas mendoakan kita, tetapi kita menipu mereka. Dengan apa yang kita lakukan itu, kita tidak ikhlas. Kita menipu, kemudian tidak ikhlas karena yang kita lakukan itu untuk uang. Untuk finansial. Finansial. Ayolah saudaraku. Ayo. Mari kita bangkit. Kalau kita tidak bisa seperti para pejuang kita dulu, setidaknya jangan hancurkan apa yang sudah diperjuangkan oleh pendahulu kita. Dulu pendahulu kita mengusir penjajah dari bumi Indonesia, dari bumi Nusantara. Hari ini kita tidak bisa mengusir penjajah. Jangan jadi penjajah. Minimal seperti itu. Kalau kita tidak bisa memerdekakan bangsa ini, jangan menjajah bangsa ini. Apa yang kita jajah dengan konten pembodohan? Dengan konten pembodohan, ingat. Ya, kalau hiburan ya silakan. Tapi kalau konten pembodohan, itu adalah bentuk penjajahan pola pikir. Kita membuat mindset. Kita menciptakan kegaduhan, pola pikir masyarakat. Yang seharusnya fokus mencari uang. Jadi ketakutan, jadi mikir dukun santet, jadi nuduh orang, gatal-gatal di pantat, kurapan, ada yang nyantet. Saudaraku seiman, sebangsa dan setanah air. Mari kita bangkit. Kalau kalian punya kelebihan, punya kesaktian, punya kekuatan untuk menghantam orang semudah itu, bekuk gembong narkoba, bekuk pengedar narkoba. Kalau kalian bisa menerawang di mana ada penjual narkoba, laporkan polisi. Tangkap mereka. Gagalkan penyelundupan narkoba yang setiap tahun, wow, luar biasa ke Indonesia. Terutama di Aceh. Terutama di Aceh, teman-teman, kasus narkoba terbesar. Saya sendiri nggak bisa ngapa-ngapain, karena saya nggak sakti seperti kalian. Saya nggak bisa ngapa-ngapain seperti kalian. Nggak bisa menjatuhkan orang, membuat orang jadi seperti ini. Nggak bisa bergerak, kalian bisa. Membuat orang langsung tunjuk, nggak bisa bergerak. Saya nggak bisa. Jadi, di sini saya mengharapkan kehadiran kalian semua, gus-gus, ustadz-ustadz, semua yang sakti-sakti yang ada di Indonesia, datang ke tempat saya. Di sini banyak sekali gembong narkoba. Tangkap mereka satu-satu, dengan kesaktian kalian tentunya. Saya sangat mengharapkan itu. Sangat mengharapkan itu. Daripada kalian nangkap dukun santet yang settingan, nggak ada manfaatnya. Saya sangat berharap seperti itu. Bantu kiai-kiai kita di sini. Bantu ustadz-ustadz kita di sini. Dalam memberikan pemahaman-pemahaman tentang bahaya narkoba dan sebagainya. Itu lebih penting. Ayolah saudaraku. Ayo. Saya mengundang kalian. Mari kita gagalkan penyelundupan narkoba. Karena itu adalah bahaya yang paling berbahaya. Itu paling berbahaya daripada dukun santet, itu narkoba. Ya. Narkoba paling berbahaya lebih berbahaya daripada dukun settingan, saudaraku. Ayo. Saya sangat mengharapkan dan saya selalu mendoakan kalian supaya sehat. Untuk bisa menumpas kemungkaran.
Itulah jihad yang sesungguhnya untuk saat ini. Berapa banyak generasi muda kita yang terjerumus kepada narkoba, teman-teman. Apa jadinya kalau suatu saat nanti negeri kita dihantam perang, anak-anak muda sekarang lalai dengan game, lalai dengan narkoba dan sebagainya. Yang lalai. Ada berapa ribu sudah dukun santet yang ketangkap. Hasilnya apa? Hasilnya tidak ada sama sekali untuk masyarakat kita. Yang merasakan manisnya hasil dari menangkap dukun-dukun settingan adalah para kreator-kreatornya. Yang punya channelnya. Ayolah. Itu yang koruptor-koruptor yang kabur ke luar negeri, ya, yang hilang tanpa jejak, itu dibekuk sama orang-orang sakti seharusnya. Itu lebih bermanfaat. Kan cuman hiburan. Ya, kalau hiburan ya udah selesai. Yang saya katakan yang menipu, yang membohongi. Dan yang saya lihat itu ya settingan, ya saya katakan settingan. Kenapa harus marah? Kenapa harus tensi? Kenapa harus sensitif? Santai aja. Kan cuma hiburan. Sekalian nyari uang. Ya, biasa. Jadi jangan marah ketika dibilang settingan. Nah, jadi seperti itu. Sifat Dajjal itu ya seperti itu, menjerumuskan orang. Berbohong, berdusta atas nama kebenaran, berdusta atas nama kebenaran, berdusta atas nama jihad, berdusta atas nama sholawat, berdusta atas nama Al-Quran. No. Saya tidak akan diam untuk ini. Saya akan bahas terus. Saya akan coba untuk konsultasi dengan kiai-kiai, dengan ustadz-ustadz yang ada di Pulau Jawa untuk masalah ini. Kita hari ini tidak tahu efek buruk yang akan ditimbulkan dengan hal yang seperti ini. Kita banyak yang tidak tahu, teman-teman. Belum lagi kita yang dipermalukan sama orang luar. Wow, Indonesia banyak orang sakti setiap malam, banyak dukun yang ditangkap. Waduh, Indonesia banyak sekali dukun ya. Shaman. So much dukun. Tapi yang ketangkap settingan semua. Nggak ada konten lagi. Menghilang tiba-tiba yang nyari-nyari dukunnya. Alasan diculik sama dukun, padahal tidur di rumah. Apakah itu bukan berdusta, berbohong? Dan itu menyebabkan orang-orang yang fans kepada kita, yang ngefans kepada kita, yang mengidolakan kita, khawatir di rumah. Seharusnya dia sibuk untuk besok jualan di kantin atau apa, nyari rezeki, malah sibuk. Ya Allah, semoga Ustadz Fulan segera ditemukan. Semoga Gus Fulan segera ditemukan. Gara-gara dia mikirin ustadznya yang hilang, gara-gara dia mikirin ustadznya yang diambil sama dukun santet, dia jadi stres di rumah. Jadi kalau orang yang tidak berpikir dengan menggunakan akal, tidak bisa mencerna apa yang saya katakan malam ini. Di saat dia berhadapan dengan persoalan ini dalam kehidupannya, baru dia tahu. Oh, ternyata berbahaya. Jadi seperti itu saudara-saudaraku semuanya. Mari kita bersatu. Mari kita bersatu. Musnahkan hal-hal yang seperti itu. Leluhur kita tidak pernah mengajarkan kita tentang hal yang seperti ini. Masih banyak yang perlu kita lakukan di sini, teman-teman. Kalau ada yang berani, kalau ada yang memang kesatria, bungkam mulut saya kalau yang saya katakan salah. Datangi saya, bungkam mulut saya. Jangankan pakai tangan kalian, gempalan tangan kalian, pakai tendangan kalian pun nggak apa-apa, pakai sendal kalian. Taruh di sini. Kalau yang saya katakan ini salah. Apalagi jaminan buat kalian. Hah? Kalau kalian merasa punya kekuatan, punya backingan atau apa, hantamkan di sini. Kalau yang saya katakan itu salah. Saya tidak akan peduli lagi kalau saya udah ngomong, teman-teman.
Mau apapun resikonya saya tanggung. Kumpul kalian semua yang buat-buat settingan seperti itu. Kalau marah, ingat, kalau marah dengan omongan saya malam ini, kumpul semua, datangi saya, hancurkan saya. Tapi siap-siap, bukan saya yang akan hancur, kalian yang akan hancur. Percayalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.